Suara saya jelas atau putus-putus? Sesko. Oke. Jelas, Bu. Oke. Nih. Terakhir integral. Apakah yang soal ini sudah pernah saya bahas? Saya takut lupa nih. Karena jadwal kalian tuh kemarin hilang ya, minggu kemarin. Yang ini kalau pakai cara substitusi, tapi yang kita misalkan sama akarnya. Ini sudah saya jelaskan belum ya? Karel. Integral parsial. Integral parsial terakhir. Oke. Terus kalian mengerjakan ini ya. Bentar. Saya ini dulu. Nah ini ya terakhir kalian sampai soal cerita ini ya. Mencari C ya. Benar? Sesko. Kalau nggak salah soal cerita belum. Ya kan? Yang ini loh mencari Soal cerita C. baru kayak pembukaan gitu soal cerita. Kayak kita baru masuk gitu loh. Oh, iya. Tapi kemarin kalian terus mengerjakan soal yang ini kan? Yang mencari C. Ya kan? Jadi diintegralkan fungsinya dulu, kemudian substitusi X-nya 2, nanti nilainya 19, ketemu C-nya, gitu kan? Oke. Kemudian yang ini sudah belum ya? Yang ini sudah saya jelaskan belum, yang contoh 5 ini? Yang ini udah saya jelaskan belum? Contoh 5 kayaknya udah deh. Oh, oke. Ya udah berarti kita lihat ke sini. Berarti ini belum. Oke. Nah, yang ini nanti di ini ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Yang latihan berapa ini? Latihan 1 ya, sampai nomor 8. Yang terapan di fisika ya. Nah, sekarang saya akan membahas yang ini dulu nih. Ini sebenarnya kalian bisa memakai yang U juga. Bu, saya nggak mau ngingetin pakai Y deh. Tapi saya mau jelaskan juga supaya kalian tahu ternyata ada cara lain gitu ya. Jadi matematika itu nggak cuma satu cara. Jadi ini saya copy dulu deh. Saya copy dulu, kita pindahkan ke sini. Kita bikin Word dulu. Supaya lebih gampang menjelaskannya. Integral 11 IPA 2. Oke. Nah, nih. Kita pindah ke sini. Bentar, saya copy soalnya dulu ya. Saya mau jelaskan yang ini deh, yang langsung agak puyeng nih. Akarnya ada kuadratnya nih. Nah, nanti kita pakai cara U juga ya. Saya jelaskan pakai cara U juga supaya kalian tahu, oh ternyata nggak cuma satu cara itu. Dan ini juga bisa dikerjakan pakai parsial ya. Pakai parsial juga bisa. Nah, kita mencoba mengerjakan pakai 3 cara itu di sini ya. Supaya kalian tahu, oh ternyata kalau soal yang seperti ini, yang terutama ya, kalau kan ini pangkatnya kan sama nih, sama yang di luar gitu ya. Atau ini kalau dikuadratin ya nanti kalau diturunin nggak cuma X doang ya. Nah, maka ini harus pakai cara, caranya adalah ini. Dengan misalkan cara substitusi pakai U. Nah, nanti ada pakai Y dulu ya. Pakai Y dulu. Nah, berarti misalkan yang kita misalkan itu yang ini. Nah, ini fungsinya kita ubah dulu. Yang akar aja yang kita ambil gitu. Jadi dia menjadi integral X, kemudian dia adalah gini bentuknya. Pangkat 2-nya kita keluarkan ya. Jadi ini akar pangkat 3. Ini saya kasih kurung deh biar jelas. Akar ya, akar pangkat 3. Ini aja. Nah, di sini adalah X plus 4. Tutup kurung pangkat 2. Nah, DX. Kita misalkan yang jadi Y itu yang ini aja loh, yang akarnya ada pangkatnya nih.
Nah, ini kalau pakai Y. Kemudian, ini kita pangkatkan 3. Pangkat 3 ya, pangkatkan 3. Nah, dia menjadi Y pangkat 3 ya jadinya ya. Dia menjadi Y pangkat 3. Pangkat 3. Nah, di sini Y pangkat 3. Kemudian sama dengannya tinggal X plus 4 doang. Nah, kemudian ini kita turunkan ke dua ruas ya. Turunkan ke dua ruas. Nah, maka hasilnya menjadi, ini kita turunkan menjadi 3Y kuadrat gitu ya. Nah, saya copy dari sini aja deh. Turunkan, rumus turunan biasa ya. AN, X pangkat N min 1 gitu ya. Nah, kemudian variabelnya apa? Y, berarti DY. Nah, sekarang ya ruas kanan kita turunkan juga, turunan dari X itu 1, turunan 4, 0. Ya udah berarti DX aja gitu. Nah, kemudian kita substitusi ke sana. Ke ini ya, saya pakai yang ini aja deh. Copy. Nah, sama dengan. Nah, perhatikan, tapi ada X yang di luar ini, Bu. Oh ya udah, berarti dari sini ya. Dari persamaan ini kita cari. Nah, kita cari X sama dengan nih, berarti Y pangkat 3 min 4 ya. 4-nya pindah ruas. Min 4. Nah, kok di sini? Ini di sini. X sama dengan Y pangkat 3 min 4. Oke. Nah, ini akan kita substitusi ya. Nah, sekarang kita substitusi ke sana nih. Nah, X-nya itu berubah menjadi Y pangkat 3 min 4 ini ya. Kita gantikan ke X yang di luar ini loh. Nah, begini. Kemudian ini yang di dalam ini jadi Y nih. Ya kan? Tuh. Nih. Akar pangkat 3-nya, X plus 4 itu jadi Y. Kemudian DX-nya itu berubah menjadi yang ini. Nah, 3Y kuadrat DY ya. Nih, ini saya buang. Nah, begitu. Berarti tinggal disederhanakan tuh. Berarti integralnya menjadi, kita kali ke dalam nih, 3, ini jadi Y kuadrat ya, Y kuadrat dikali Y kuadrat, Y pangkat 4, 3Y pangkat 4, kita kali Y pangkat 3, kali Y pangkat 3, berarti pangkatnya ditambah ya. Berarti 3Y pangkat 4 tambah 3, 7. Nah, kemudian min, yang ini Y, 3Y pangkat 2 dikali 4, berarti 3 kali 4 min 12, Y pangkat 4. Nah, tutup kurung. Kemudian DY, variabelnya. Nah, sekarang tinggal diintegralkan nih. Integral dari 3Y pangkat 7, itu adalah, jangan lupa ya, rumus integral itu adalah A per N plus 1, gitu ya. Jadi 3 per 8 gitu ya. Y-nya jadi pangkatnya bertambah ya, N plus 1. Ingat, integral bukan turunan. Jadi kalau turunan itu pangkatnya turun, kalau integral itu pangkatnya naik. Gitu. Yang ini menjadi 12 per 5 ya. 12 per 5, kemudian Y-nya berpangkat 5. Y pangkat 5. Plus C, jangan lupa, integral tak tentu ya. Nah, kemudian kita kembalikan lagi nih Y-nya, nih saya kopas aja. Y-nya kita kembalikan lagi, Y kita tadi siapa? Si ini. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, kemudian yang ini juga. Nah, itu. Kemudian tinggal disederhanakan bentuk. Kita faktorkan aja ya. 8 per 3 itu kan ya. Nah, ini kita faktorkan nih sama dengan, saya copy sampai ini aja. Mana? 3 per 8 tetap nih. Kemudian ini 8 per 3. 8 per 3 itu berapa? Pecahan campurannya. 8 per 3 itu sama dengan 2 ya. 2 lebihnya berapa? 2 per 3 ya. Nah, berarti yang pangkatnya 2 itu kita keluarkan nih. Berarti kita bikin nih X. Nah, yang di dalam ini X plus 4 nih. Yang pangkat 2 ya. Kemudian yang pangkat 2 per 3 ini yang ini.
Mana? Yang ini disoali. Nah, berarti dikali sama ini. Kemudian min 12/5-nya tetap. Kemudian ini 5/3 itu 1 2/3 ya. Berarti yang satu adalah X plus 4 aja, yang 2/3-nya ini. Jadikan akar ya. Plus C. Nah, ini bentuknya. Kemudian lagi kalau misalnya difaktorkan, nah cara memfaktorkannya gimana? Gini caranya. Copy. Kita faktorkan yang sama nih, caranya gini. Ini kan sama-sama ada per 8. Nah, ini pecahannya supaya yang di dalam nggak ada pecahannya, berarti 8 sama 5 kan nggak ada faktor persekutuannya nih. Ya udah 8 sama 5 itu dikali ya. Di sini jadi 40 nih. Ini 40. Paham ya? Dari 8 dikali 5. Kemudian 3 sama 12 itu faktornya adalah 3 ya. Faktor persekutuannya adalah 3, maka 3 kita faktorkan keluar. Nah, kemudian kita lihat yang ininya. Di sini X plus 4 pangkat 2, di sini X plus 4 pangkat 1. Nah, yang difaktorkan yang pangkatnya kecil nih. Kemudian yang ini sama nih. Ya udah dia keluar juga. Berarti yang kita faktorkan adalah yang ini nih. Copy, kita faktorkan keluar. Ini kalian harus bisa pemfaktoran karena nanti kalau soalnya PG, kalau kalian nggak bisa memfaktorkan jadi pusing. Ini jawaban yang mana? Kok saya kayaknya ngitungnya udah bener kok. Di pilihannya nggak ada. Oh, ternyata dia harus difaktorkan dulu gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita mau lihat di sini nih. Tadi yang sudah difaktorkan adalah 3/40. Berarti 40 dibagi 8 hasilnya berapa? 5 ya. Nah, berarti yang di dalam masih ada 5 nih. 5. Kita lurusin aja ya. Nah, kemudian 5. Yang sudah difaktorkan lagi ini ada pangkat 2. Yang tadi yang sudah difaktorkan cuma pangkat 1. Oh, berarti yang di dalam masih ada X plus 4 ya. Masih ada X plus 4. Kemudian lagi min. Nah, sekarang kita urus yang ininya. Ini coretannya saya buang dulu ya, biar nggak ribet. Nah, sekarang kita lihat yang ini. 40 kita bagi 5. 8 dong, ya kan? Tetapi kan ini baru 3 nih yang difaktorkan dari 12. Berarti masih tertinggal 4 ya. Nah, berarti di sini, di dalamnya ini min 4 dikali sama 8. 8 dari mana? Dari 40 dibagi 5 gitu ya. Nah, kemudian X plus 4-nya tadi sudah difaktorkan keluar. Akar pangkat 3-nya ini juga sudah difaktorkan keluar. Ya udah habis nih. Nah, kemudian plus C. Berarti kita tinggal menyederhanakan nih. Jadi sama dengan hasilnya menjadi yang ini tetap. Kemudian kita menyederhanakan yang kurung kotak di belakang ini ya. Nah, berarti dia menjadi 5X ini 20 min 32 ya. Berarti 5X min 12. Plus C. Nah, ini bentuk sederhananya. Apakah ada pertanyaan? Memisalkan pakai Y ya, boleh. Saya bingung Yang mana? Ditunjuk. dari yang mulai di sini saya udah bingung. Kamu bikin annotate coba. Ini dari sini saya udah bingung. Oh, oke. Tapi yang ini udah paham ya? Yang ini paham ya? Iya, paham. Ya, oke. Gini. Kan Y-nya tadi dimisalkan yang ini nih. Akar pangkat 3 ini ya. Berarti ini kita substitusi, masukkan ke sana. Oh, ini diintegralin dulu, Ding. Salah. Integral itu rumusnya adalah A per N plus 1 dikali X-nya berpangkat N plus 1. Ini rumus integral dasar ya. Selalu ke rumus integral dasar nih. Nah, A-nya berapa sih? 3. Oke, 3. N-nya siapa? Si 7 nih. 7 ditambah 1. Nah, berarti 3/8. Y-nya pangkatnya naik ya. Nih. Paham? Ya, paham. Oke. Yang ini juga 12/5 ya. 4 tambah 1. Y-nya pangkat 5. Plus C. Pasti. Karena integral tak tentu.
Kemudian Y-nya kita substitusi, masukkan. Kalau ini udah selanjutnya udah jelas ya, yang ini ya. Ya. Oke. Ada lagi, silahkan. Udah, paham? Ya, apa? Ibu, Ya. saya masih kurang ngerti yang pemfaktorannya, Bu. Oke. Yang di bagian ini, Bu. Maksudnya, kenapa 3/40? Oke, gini. Konsentrasikan pada angka 3/8 sama 12/5. Nah, 3/8 tetap 12 itu bisa dipecah menjadi 4 dikali 3. Nah, Iya. per 8. Kok per 8? Salah. Per 5 ya. Nah, kalau kita menyamakan penyebutnya nih, ya udah per 40 kan? Iya. Nah, 40. Kemudian ini sama-sama kelipatan 3 nih, yang pembilangnya ya udah kita faktorkan 3-nya nih, gitu. Kemudian ini 40 dibagi 8, 5 kan? 5, 3-nya udah keluar, ya udah di sini 5, gitu. Kemudian min 40 bagi 5, 40 bagi 5 itu 8. Nah, ini kan 3-nya yang difaktorkan keluar. Ini masih ada 4 di dalam nih. Dikali 8. Nah, paham, Karel? Jadi yang kita keluarkan, nah yang kita keluarkan yang ini ya. Yang 5 min 4 kali 8 ini yang di dalam nih. Paham ya? Oh iya. Ya, ada lagi, silakan. Satu lagi, Bu. Boleh apa? Yang memfaktorkan ini, Bu, jadi bentuk yang kayak begini sama ini. Oh, gitu, gini. Maksudnya kayak Kan ini berarti 8/3 ya. Kalau akar itu pasti per. Kalau akar itu setengah ya. Kalau ada ya, pangkat 3-nya berarti 1/3. Berarti itu 8/3. 8/3 itu berarti kalau 6 kita dapat 2 kan? Nah, 6 itu betul. berarti sisanya 2 nih. Nah, gini kan? Nah, bulatnya ini kita keluarkan dari akar, gitu. Kemudian pecahannya, ya udah dia masih itu jadi akar. akar gitu ya, Bu. Betul. Oh iya. Oke, Bu. Oke. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi, silahkan. Biar sampai paham. Oke, kita lanjutkan kalau pakai U ya. Ini saya tutup. Kalau misalnya Bu, saya nggak mau pakai Y, saya memisalkan pakai U aja. Nah, dengan cara substitusi pakai U. Nah, berarti misalkan U-nya itu yang di dalam aja ya. Nah, ini saya copy soalnya dari sini aja. Yang belum disederhanakan ya. Nah, saya taruh di sini. Nah, kita yang misalkan itu yang di dalam ini aja. Kalau U ya, U-nya itu pangkat sama akar ditinggalin. Pokoknya benar-benar yang di dalam kurung. Gitu. Kemudian ini kita turunkan ya. Turunkan kedua ruas. Berarti kita dapat DU sama dengan DX ya. Nah, DU sama dengan DX. Nah, ya udah kalau dapat DU sama dengan DX, kita kembalikan lagi ke soal kita. Masukkan ke sini sama dengan, nah ini jadi U kan? Ini jadi U pangkat 2 nih, 2/3 jadinya. DX-nya jadi DU. Bu, tapi ada X ini. Oh ya udah, kita ambil dari sini ya. Ini kita nyatakan X sama dengan nih, 4-nya pindah ruas ke pihaknya U ya. U min 4. Nah, sekarang kita bisa memasukkan ke sana nih. X ini kita ganti jadi U min 4. Nah, kemudian akar pangkatnya jadikan pangkat pecahan ya. Kemudian dikali ke dalam. Nah, berarti dia sama dengan integral U pangkat 2/3 dikali U pangkat 1, pangkat ditambah ya. Jadi U pangkat 3/3, 7/3 ya? Saya tuh suka 2/3 ditambah 1, 5/3 ya, 3/3. Nah, berarti dia menjadi U pangkat 5/3. 5/3. Ada kurungnya ya.
Sebentar, ada kurungnya. Kemudian min 4 dikali U pangkat 2/3 ya. Saya copy aja dari sini. U pangkat 2/3. Nah, tutup kurung, salah. DU. Nah, sekarang variabelnya sudah U semua, tinggal diintegralkan ya. Nah, rumus integral jangan lupa. A-nya berapa? 1. Kemudian N plus 1, 5/3 ditambah 3/3. Jadinya 8/3 ya. Saya langsung nih, 8/3. Kemudian U-nya pangkatnya juga 8/3. Saya taruh di sini. Nih, 8/3. Nah, kemudian dikurangi 4 ya, karena A-nya ada tuh 4. 2/3 tambah 3/3, 5/3 ya. Saya copy dari sini aja. Ya, nggak usah benerin. Gimana sih? Copy, masuk ke sini. Kemudian U-nya juga bertambah 1, jadi 5/3 juga pangkatnya. Nah, kemudian tambah C, jangan lupa. Nah, ya udah tinggal menyederhanakan ya. Sama dengan nih. Jadi 3/8 ya, sama tuh, ya kan? Sama dengan 3/8, saya kopas dari sini aja karena sama ya. Nah, kemudian U-nya juga kita kembalikan lagi nih. Saya ambil U-nya diganti dengan X plus 4. Nah, kemudian dikurangi 4 dibagi 5/3, jadinya 3 naik ke atas ya, dikali ya, 12/5 ya. Tuh, sama ya. Nih, 12/5 sama. Jadi pakai Y apa pakai U, itu hasilnya akan sama. Kemudian yang ini, U-nya kita kembalikan lagi. Jadi, X plus 4. Nah, kemudian plus C, jangan lupa. Nah, dari sini langsung kita faktorkan juga boleh nih. Faktorkan ini ya, 3/40-nya nih. 3/40. Kemudian, yang ini lebih kecil kan pangkatnya nih. Kalau enggak kita pecah dulu ini, kan sama-sama X plus 4 yang berpangkat ya. Berarti yang pangkatnya kecil yang kita keluarkan. Nah, ini. Kemudian yang di dalam, ini 3/8 sudah difaktorkan 3/40, berarti masih 5. Kemudian dikali X plus 4 ya, karena 8/3 dikurangi 5/3 adalah 3/3 itu 1. Kemudian min, yang ini 12/5 ini sudah difaktorkan 3/40, berarti tadi masih ada 4 sama 8 ya. Nah, begini. Plus C jangan lupa. Berarti hasil kita menjadi sama dengan, nah ini kalau misalnya kalian nyatakan dalam pangkat, Bu, saya dalam pangkat pecahan aja boleh nggak? Boleh. Ini jadi 5X min 12 ya, sama. Plus C. Dah, sampai ini juga boleh. Hasilnya pasti akan sama. Ya. Cuman beda yang Y tadi pakai cara dipecah pangkatnya. Oke, ini kalau dengan cara substitusi. Nah, sekarang kalau pakai cara parsial nih. Dengan cara parsial. Yang pakai tabel pasti ya, supaya lebih gampang. Karena kalau yang pakai rumus langsung itu lihatnya suka susah. Takut ada yang ketinggalan. Dengan cara parsial. Tabel ya. Nah, gini. Berarti kita siapkan tabelnya. Tabelnya, karena X doang, berarti ini X. Kemudian turunan dari X 1. Turunan dari 1 adalah 0. Ya udah ini aja ya. Nah, segini. Bu, ya apa? Mohon maaf, Bu. Sekarang kan jam 12. Oh iya, eksamen Ada ya. 200 surga, Bu. Doa bukan Ratu eksamen. Surga. Oke, yang mimpin Ratu Surga siapa? Yang mimpin siapa? Lebih gampang kalau kita memakai tabel ya. Ini saya kecilin dulu tabelnya. Ini kecil aja. Jadi ini yang depan itu diturunkan ya. Sampai 0. Ya udahlah, sampai 0.
Kemudian ini diintegralkan. Nah, siapa yang diturunkan? Si X ini. Nah, ini diturunkan sampai dia dapat 0 gitu ya. Nah, turunan dari X itu adalah 1. Nah, turunan dari 1 adalah 0. Oke, ini saya rata tengah ya. Oke. Nah, sekarang yang diintegralkan siapa sih ini? Supaya gampang lihatnya, ini jadikan pangkat ini aja ya. Ntar saya copy. Copy, ini saya buang. Jadikan pangkat pecahan nih. Pangkatnya aja loh. Ini pangkat pecahan. Per 3 ya. Mana? 3. Nah, ini kita integralkan nih. Caranya, nah ini saya ajarin cara integral yang cepat nih. Pak, substitusi ya. Caranya adalah gini. A-nya berapa? A-nya 1 per ini N plus 1 ya. Nah, ini jadi 5 per 3 dikali sama, nah ini pernya panjang ya. Dikali sama turunan yang di dalam ini. Kita turunkan turunannya 1. Ya udah, kemudian dia sendiri pangkatnya bertambah ya. Nah, ini cara substitusi yang lebih nggak usah nulis misal-misal gitu ya. Lebih cepat nih. Kalau misalnya bisa ngikutin, ya diikutin boleh. Nah, berarti ini menjadi 3/5 ya. Nah, ini saya copy aja dari sini. Ini di depannya ada 3/5. Yang ini jadi 5/3 ya pangkatnya ya. Nah, kemudian di sini A-nya menjadi 3/5. 3/5. Nah, kemudian ini kita integralkan sekali lagi nih. A-nya siapa? 3/5 nih. 3/5. Kemudian per 5/3 nih. Pangkatnya bertambah 1. Jadi 8/3 ya. 8/3 dikali sama turunan yang di dalam turunan X plus 4 ya udah 1 lagi gitu kan. Kemudian si X plus 4 itu pangkatnya juga bertambah 1 ya. Pangkatnya bertambah 1 jadi 8/3. Oke, jadi ini 3/5 dibagi, nah ini kalian suka keliru nih. Ini dibalik ya, jadi 3/8 nih. Begitu caranya. Jadi 9/40. Nah, kita masukkan lagi di sini nih. Nah, ini tadi 9/40 ya. 40. Kemudian ini 8/3. Oke. Kemudian sekarang kita pasangkan nih. Coretannya saya buang ya. Nah, kemudian kita pasangkan. Jadi integralnya adalah, nah, integral ini sama dengan, nah sekarang kita tinggal pasangkan nih. Kalau tabel nih hasilnya, hasil kalinya plus. Ini urutannya min. Nah, kita tinggal letakkan di sini. Berarti di sini adalah X dikali ini ya. Berarti X, langsung aja lah. Ini ya, saya copy dari sini nih. Copy, dia dikali X. Berarti di luarnya sini ada X. Nah, kemudian min, yang ini dikali nih, 1 dikali ini ya udah tetap ini. Copy ke sini. Terakhir plus C. Nah, kita tinggal faktorin nih. Kita faktorkan dulu nih. Ada per 40. 9, 3. Ya udah 3/40 yang kita faktorkan keluar ya. 3/40. Nah, kemudian ini X-nya biarin aja yang kita faktorkan yang ini ya. Karena yang sebelah kiri nggak punya X. Yang kita faktorkan yang pangkat 5/3. Kemudian kurung siku nih. Yang sudah faktor keluar nih. 3/40. Di sini 3/5. Berarti 8 ya. 8X. Ya kan? Karena yang ini X plus 4 pangkat 5/3 udah faktorin keluar. Berarti X-nya masih ya. Kemudian min. Nah ini 9/40. Per 40-nya udah faktor keluar. Kemudian 3-nya juga udah. Berarti di dalam masih ada 3 ya.
Kemudian ini kan pangkatnya 8/5, dikurangi 5/3, berarti masih ada 1. Nah, begini. Kok kurungnya banyak banget nih. Di sini kurung siku tutup plus C. Nah, ya udah. Kita tinggal menyederhanakan. Jadi sama dengan yang ini tetap ya, sama ya. Kita tinggal menyederhanakan yang dikurung kotak. Nih. 8X dikurangi 3X, ya 5X. Min 3 dikali 4, ya min 12, plus C. Sama ya hasilnya? Oke? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Bu, saya boleh nanya nggak, Bu? Boleh apa? Boleh diulang dari yang sini nggak, Bu? Tadi saya lost gitu, Bu. Oh, ini loh. Yang dapat 3/5 sama 9. Kita konsentrasi ke angkanya dulu ya, ke angka pecahannya nih. Nah, kita samakan penyebutnya nih. Ini 3/5 kan lebih kecil nih, dia nggak di angka prima semua, jadi nggak usah dipecah-pecah. Yang 9 itu adalah 3 kali 3 kan? Nah, yang 40 itu adalah 5 dikali 8 kan? Nah, kita yang belum prima itu jadikan prima. Kemudian samakan penyebut. Ya udah 40 pasti kan? 40 nih. Nah, 40 bagi 5, 1, 3. Nah, ini kan sama-sama ada 3-nya nih. Faktorin aja 3-nya. Nah, kemudian di sini 40 dibagi 5, 8 ya. Nah, tulis 8. Min. Kemudian ini 31-nya udah faktorkan keluar, berarti masih ada 31 di dalam. Kemudian 40 dibagi, yang ini kan 5. Oh, 40 dibagi 40. Ya sudah, 1 gitu kan. Paham? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Ada lagi? Silakan. Jelas ya? Bu, Ya, apa? masih nggak ngerti yang mulai mana? bagian sini, Bu. Oke. Ini tinggal dipasangkan. Kalau kamu udah bikin tabel, ini tinggal dipasangkan nih. X dikali sama ini. Menyilang ya. Nah, ini perkaliannya urutannya plus. Nih, plus di depan. X dikali 3/5X. Ini kan jadinya 3/5X kan? Ya kan? Oke. Kemudian 1 dikali ini ya udah dia min ya. Nih, urutannya min. Paham? Itu urutannya maksudnya selang-seling gitu, Bu? Selang-seling. Pasti dari kolom pertama baris pertama dikali sama kolom kedua baris kedua. Kolom pertama baris kedua sama kolom kedua baris ketiga gitu ya. Kalau ini ada lagi nyilang lagi ke bawah. Oke? Itu berarti kalau ada lagi itu plus ya? Ya, betul. Di sini plus kalau ada lagi. Kemudian ada lagi min gitu. Paham ya? Oke. Ya. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan ke apa lagi? Kita pindah ke modul kita ya. Yang ini udah. Nah, sekarang ini ada soal nih. Saya mau ambil yang ini aja nih. Yang D, kalau yang lainnya bisa sih. Karena sama ya tipenya. Nah, ini yang beda sendiri nih. Sekarang kita akan pindahkan ke Word kita nih. Nah, kalau kita ketemu soal yang ini nih, gimana nih caranya? Nah, gimana cara mengintegralkan? Kita mau pakai yang mana nih? Cara parsial bisa nggak nih? Nggak bisa ya, parsial ya. Karena dia seper. Berarti dia hanya bisa pakai ini. Mau pakai Y atau pakai U? Pakai Y apa pakai U? Lebih mudah yang mana menurut kalian? Pakai cara apa? Pakai cara U bisa nggak? Coba ya, coba dulu nih. Pakai cara U. Misal, yang jadi U siapa? Yang jadi U yang mana? Kira-kira. Yang di akar ini ya? X ya? Oke. Ini kalau U kan X-nya doang yang kita ambil. Nah, kemudian kita turunkan ya. Berarti ini diturunin jadinya DU sama dengan DX ya.
DU sama dengan DX. DU sama dengan DX. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke soal kita nih. Substitusi lagi. Sama dengan, nah, X-nya ini adalah U, ya kan? Kemudian ini menjadi akar U ya. Nah, ini adalah DU. Nah, kalau munculnya seperti ini, kira-kira bisa diintegralin nggak nih? Nggak bisa ya, karena penyebutnya kita nggak ada rumus U per V. Tidak dapat diintegralkan. Nah, kalau nggak bisa berarti ya udah harus memisalkan. Misalkan pakai Y. Nah, Y-nya adalah akarnya nih di bawah. Nah, berarti dia pakai Y sama dengan. Kemudian, ini dikuadratkan kedua ruas ya. Kuadratkan kedua ruas. Jadi kita dapat Y kuadrat sama dengan X ya. Y kuadrat sama dengan X. Oke. Kemudian kita turunkan ya. Turunkan kedua ruas. Berarti turunan dari 2Y. Turunan dari Y kuadrat adalah 2Y ya. 2Y dy sama dengan dx. Nah, habis itu baru kita substitusi ke soal kita. Sama dengan, nah, sekarang kita ganti nih. Akar X-nya berubah jadi Y. Kemudian X-nya jadi Y kuadrat ya, nih dia. X-nya adalah Y kuadrat. Nah, dx-nya siapa? Nih, 2y dy nih. Kita gantikan ke sana. Nah, berarti ini kita faktorkan nih. Ini boleh dong kita tulis menjadi integral. Integral di sini adalah 2y, ini pecahannya ya. Ini saya tulis menjadi yang atas itu 2y. Kemudian yang bawah adalah y plus 1. Nah, ini adalah dy. Nah, coret y-nya ya. Nih, y-nya atas bawah dicoret nih, boleh. Nih dihapus. Yang ini juga dihapus, sederhanakan dulu. Baru diintegralkan. Berarti dia menjadi integral. Nah, nanti kalau ketemu akarnya di X doang, nah pasti pakai Y nih. Gitu. Berarti dia menjadi 2 dikali Y plus 1 pangkat min 1 ya. Nah, dy. Nah, ingat lagi kalau integral pangkat min 1, dia menjadi apa? Siapa yang ingat? Integral pangkat min 1 menjadi apa? Apa? 2 kali apa? Jadi apa? 2 bagi 0. Jadi ln. Nah, harga mutlak ya. Pokoknya kalau pangkat min 1 itu nggak ada, berarti dia menjadi ln. Ln harga mutlak Y plus 1. Y-nya siapa? Kita kembalikan lagi. Akar X nih. Langsung saya kembalikan ya. Y-nya adalah akar X plus 1. Kok malah ke sini? Di sini loh. Nah, plus 1. Plus C jangan lupa. Dah, selesai. Apakah jelas? Paham? Saya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, nanti silakan kalian coba yang lainnya ya, yang ini. Silahkan dicoba. Mau pakai cara apa juga terserah, boleh ya. Pakai cara U atau parsial, boleh. Sekarang kita lanjutkan ke integral tentu. Nah, sekarang kita masuk ke integral tentu. Nah, ini mulai kelihatan nih. Sebenarnya integral buat apa sih? Integral itu untuk menghitung luas daerah, gitu ya. Jadi, selama ini kita menghitung luas daerah itu yang sudah jelas ya, misalnya lingkaran, luasnya apa? 2 PR kuadrat.
luas segitiga itu rumusnya apa? Setengah alas kali tinggi. Persegi panjang itu rumusnya apa? Panjang kali lebar, gitu ya. Nah, kalau di sini itu nanti luasannya daerahnya adalah kayak gini nih. Bisa jadi nanti wilayahnya menjadi seperti ini nih. Kalian diminta menghitung luas daerah ini nih. Berapa nih? Nah, dia menggunakan integral. Nggak bisa pakai rumus yang waktu SMP kalian pelajari. Gitu ya. Jadi fungsinya integral itu adalah untuk menghitung luas daerah yang tidak beraturan. Dan nanti lanjutannya luas daerah adalah volume ya, volume benda putar. Nah, kalau ini diputar terhadap sumbu X, nanti bangunnya menjadi bentuknya seperti apa bendanya. Kemudian kalian diminta menghitung volumenya berapa, gitu ya. Jadi kayak menghitung volume vas. Jadi yang nggak beraturan seperti itu ya. Nah, itu akan dipakai integral, yang rumus yang dipakai. Nah, sekarang integral tentu itu bentuknya seperti apa nih? Kalau integral tentu itu di sini di lambang integralnya itu sudah terbatas ya. Jadi sudah jelas nih yang mau dihitung dari mana sampai mana. Nah, jadi batas kecilnya itu A, kalian taruh di bawah nih. Kemudian batas atasnya itu lebih besar ya, B-nya di atas. Cara mengintegralkannya sama nih, fungsi fx-nya kita integralkan seperti kalian mengintegralkan bentuk tak tentu ya, tetapi C-nya tidak ada, karena dia sudah tertentu ya. Nah, kemudian ini batas ini kita substitusi dari batas tertinggi dulu, dari B-nya dulu masukkan ke X-nya, jadi FB, kemudian dikurangi FA, batas kecilnya ya. Kenapa dikurangi? Karena kan gini, kalau kita menghitung yang ditanyakan sekitaran ini. Nah, misalnya kita hitungnya dari sini nih. FB itu yang ini. Nah, FA itu yang segini nih. Nah, maka dia harus dikurang supaya ketemu yang selisihnya gitu ya. Paham ya? Oke, kemudian kita lihat ke rumus-rumusnya. Nah, ini dia. Kalau integral tentu, kalau di sini batasnya itu sama angkanya dari A sampai A, ya udah pasti luasannya nggak ada gitu ya, 0 gitu ya. Oke. Kemudian kalau batasnya terbalik, Bu, kok A-nya lebih gede daripada B? Boleh nggak saya balik? Boleh, tetapi jangan lupa dikali min 1 gitu ya. Oke. Jadi kalian bisa membalik batas integral ini kalau mengali fungsinya dengan min 1. Kemudian yang kelima, ini sama aja. Yang kelima, kalau misalnya kalian punya nih integral, batasnya dari A, kemudian dari B sampai B, kalian suruh ngitung nih. Suruh ngitung wilayahnya berapa. Kemudian dari B ke C, kalian suruh menghitung juga. Nah, kalau misalnya dia adalah luasan di bawah satu kurva, ya sama aja kita menghitung dari A sampai sampai C ya. Langsung aja daripada satu per satu ya. Nah, ini dengan syarat fungsi fx-nya harus sama. A ke B, kemudian B ke C, ya udah B-nya buang aja. Saya langsung menghitung dari A ke C. Gitu ya. Nih. Dengan syarat nih, intervalnya harus kontinu ya. Harus nyambung, nggak terpotong, tidak terpisah. Jadi harus nyambung di satu interval. Gitu rumus-rumusnya. Nah, sekarang kita akan lihat ke contoh soalnya. Contoh soalnya, nah ini perhatikan yang tadi saya bilang. Fungsinya sama ya, nih. Nih fungsinya sama. Yang satunya membahas dari 0 sampai 4. Ini 0, 4. Kalian udah hitung nih, ketemunya ternyata 64 ya. Ini kita integralkan nih. Diintegralkan jadi 3x, jadi x pangkat 3 ya. Batasnya 4 dulu substitusi ke sini 4 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3. Jadinya 64. 64 tuh di sini nih. Ini 64. Kemudian soal yang lainnya menyatakan bahwa dari 0 sampai 1, nah sampai 1 itu dihitung ketemunya ternyata 1 nih. Nah kemudian berikutnya lagi ditanya dari 1 sampai 4. Nah kalau tadi sudah dihitung ya udah tinggal dikurang aja ya. 64 kurangi 1, ini 63. Tapi dengan syarat fungsinya harus sama, paham ya? Oke? Oke. Nah sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya.
Bu, mau nanya, Bu. Ya, apa-apa, boleh, silakan. Itu nilai maksudnya nilai kalau misalnya semua X ditaruh masuk ke dalam pergagalan gitu. Mm-mm. Jadi harus masuk ke nih. Contohnya yang D ya. Nih. Yang D ini 3x kuadrat diintegralkan jadi x pangkat 3. Min 2x diintegralin jadi min x kuadrat. 3-nya itu substitusi ke x-nya semuanya tuh, lihat. Ya. Baru dikurangi sama kalau 2-nya substitusi ke x-nya semuanya. Gitu ya, Jo? Oke? Oke, Bu. Oke. Nah, sekarang nah ini tadi yang saya bilang nih. Bu, batasnya kebalik. Kok 3-nya di bawah? Ya udah, dibalik aja. Tapi jangan lupa dikali min 1. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh kedua. Nah, contoh kedua itu integral tentu yang pakai cara substitusi nih. Kenapa? Karena yang di dalam akar itu atau yang di dalam kurung pangkatnya lebih tinggi ya. Nah, saya ajarin menghitung cara substitusi yang cepat nih. Caranya adalah gini. Ini kurung siku ya, kalau udah diintegralkan pakai kurung siku nih. X dibagi turunan dari ini, dari yang X kuadrat plus 9 ya, turunannya adalah 2X nih. Kemudian dikalinya di sini juga boleh deh. 1 per ya. Pangkatnya ini kan pangkat setengah ya. Pangkatnya setengah. Diturunkan berarti setengah tambah 1. Jadi 3 per 2 ya. Nah, kemudian di sini X kuadrat plus 9. Pangkatnya jadi 3 per 2. Karena setengah ditambah 1. Nah, kemudian ini kurung siku tutup. Batasnya taruh di ujungnya sini. Nah, begitu. Paham ya? Nah, kemudian ini kita coret yang sama nih, X dibagi X ya, hilang nih. Nah, kemudian tinggal menyederhanakan nih. 2 kali 3, 6. 6 per 2 ya. 6 per 2. Oh, bisa dikecilin nih. Ini juga bisa dicoret berarti nih. Nah, berarti sepertiga ya. Oke, jadinya adalah 1 per 3. 1 per 3. Kemudian X-nya kita masukkan 4 dulu nih ke sini. Jadi 4 kuadrat itu 4 kuadrat 16 tambah 9, 25 ya. 25 pangkat 3 per 2 dikurangi sepertiga. Nah, sekarang kita masukkan yang 0. 0, 9. Berarti 9 pangkat 3 per 2. Nah, begini. Kurung tutup. Ini tutupnya udah nggak usah siku juga, nggak apa-apa. 25 itu 5 pangkat 2 ya. Berarti tinggal 5 pangkat 3 nih. Berarti 125 ya. 125 per 3. Dikurangi. Ini 9 itu 3 kuadrat. Kuadratnya coret sama per 2 ini. Jadi 3 pangkat 3 itu 27 per 3 itu 9 ya. Ya udah, tinggal dihitung. Gitu? Apakah paham? Cara mengintegralkan cara substitusi yang cepat nih. Bu, Ya, apa? ini kenapa bisa X per 2X ya, Bu? Cuman kayak bingung aja. Gini loh. Jadi kalau kalian ketemu integral substitusi ya, misalnya di sini A, kemudian dikali ada B pangkat N misalnya, kemudian DX. Ini harus cara substitusi ya. Maka caranya adalah cara cepatnya ya. Kalau misalnya Bu, saya nggak paham, saya pakai misal aja boleh, nggak apa-apa. Per A per siapa sih? A itu adalah yang di luar ini, konsentrasi kita di sini. Oke? Jadi X itu kita anggap sebagai A. Jadi A per, yang ini B ini kita turunkan nih. B aksen kita turunkan. Jadi yang di dalam kurung ini X kuadrat plus 9 kita turunkan jadi 2X dong, ya kan? Kemudian dikali sama N-nya ini turun juga. Jadi N plus 1 ya. N plus 1. Nah, ini pernya panjang. Baru dikali B-nya berpangkat N plus 1 gitu. Nah, ini kalau misalnya kalian males pakai yang panjang, harus pakai
U-nya siapa, kemudian DU sama dengan, cari DX sama dengan, gitu ya. Nah, kalian pakai cara ini boleh. Plus C jangan lupa. Paham ya, Karel ya? Nih, rumus Oke. cepatnya. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Apakah hasilnya sama di modul sini? Mana dia? Nih, sama ya. Tuh, 125 min 27 per 3 tuh. Sama ya hasilnya. Paham? Oke, yang ini sama, yang B. Saya nggak bahas. Nah, sekarang kita ke sini. Ini saya buang coretannya ya. Nah, nanti silahkan kalian coba kerjakan yang ini. Nah, sekarang kalau soalnya kayak gini nih. Bu, kok ada nilai A-nya? Terus yang ditanya nilai A-nya nih. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini, caranya adalah sama integralin ini ya. Nah, ini saya kasih contoh deh, supaya kalian paham. Latihan berapa tadi? 3 ya? Latihan 3, nomor 3 ya? Nomor 3. Tentukan nilai A. Nah, nih. Tentukan nilai A. Berarti ini diintegralkan ya. Ini diintegralkan nih, diintegralkan dulu. Saya tulis di sini deh. Ini sama dengan, pakai kurung siku ada nggak di sini? Oh, belum ada. Sebentar. Ini integral tentu ya. Saya tulis. Integral tentu. Nah, ini berarti sebentar saya cari kurung siku. Kurung siku, kurung siku. Nah, ini dia. Nah, ini kita integralkan. Sebentar saya cas laptop. Ini batasnya 2 sampai A. Nah, fungsinya adalah ini saya buang aja ya. Nih, integral dari X apa? 1/2 gitu ya. Pakai rumus A per N plus 1 gitu ya. X-nya berpangkat N plus 1 juga. Berarti di sini X pangkat 2 ya. Kemudian integral dari min 2 apa? Min 2X ya. Karena apa? Karena dia adalah X pangkat 0. Jadi 2 per 0 tambah 1, ya udah 2. Kemudian X-nya pangkat 0 tambah 1, ya udah X pangkat 1 aja. Gitu. Ini nilainya harus sama dengan 4,5 nih, sudah diketahui di soal. Jadi maksudnya adalah gini. Kita disuruh menghitung luas integral. Apakah luas integral ini luas integral di sini, ini nilainya harus 4,5 nih. Nah, berarti batas A harus berapa? Supaya hasilnya menjadi 4,5 gitu ya. Maksudnya soal. Oke, sekarang kita lanjutkan. Berarti di sini menjadi, ini tinggal substitusi ya. A dulu nih ke dalam sini. Berarti sama dengan, buka kurung, masukkan ke sini. A-nya. Tutup kurung, min. Saya tulis dulu ininya. Nah, ini adalah A nih, yang pertama ya. Yang ini juga A. Nah, yang sekarang yang di sini adalah 2 ya. 2, yang ini juga 2. Nah, sebentar. Kurungnya kok banyak banget. Oh, benar. Nilainya harus sama dengan 4,5 nih. 4,5. Bu, 4,5 saya jadikan 9/2, boleh nggak? Boleh. Nah, kemudian kita lanjutkan nih. Jadinya, ini saya buang coretannya dulu. Oke. Berarti ini tetap ya. Angkanya kita selesaikan dulu nih. Jadi sama dengan min 2 kuadrat 4 dibagi 2, min 2 berarti ya. Kemudian ini min 4 kali min lagi jadi plus 4 nih. Kemudian dikurangi 4,5 ya. 4,5. Dikurangi 4,5 sama dengan 0. Oke. Berarti kemudian kita kali 2 aja ya. Biar nggak ada setengahnya nih. Berarti A kuadrat
min 4A ya. Nah, ini kan jadinya min 2 plus 4 itu jadi 2 ya. 2 dikali 4 jadi plus 4. Kemudian ini kan min 9 per 2 nih. Kali 2 ya udah min 9 sama dengan 0. Berarti kita dapat persamaannya adalah A kuadrat min 4A min 5 ya. Min 5 sama dengan 0. Nah, kita tinggal faktorkan nih. Difaktorkan berarti dikali ketemu min 5, dijumlahin ketemu min 4. Berarti A min 5 sama A plus 1 ya. Sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapat nilai A-nya adalah 5. Ya udah, dapat tuh. Ya. Jadi nilai A yang memenuhi adalah min 1 dan 5 ya. A sama dengan min 1. Sama dengan min 1. A sama dengan 5. Nah. Apakah jelas mencari A? Bu, Ya, apa? maaf itu dapat setengah dari mana? Setengah yang mana, Jo? Yang ini. Oh, pakai rumus ini loh, Jo. A per N plus 1, rumus dasar integral, Jo. Ya. X pangkat N plus 1. Nah. Oh. Ya, oke? Ya, ya. Oke. Ada lagi? Bisa ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang berikutnya nih. Nomor 3 udah ya, nanti yang lainnya bisa dicoba. Nomor 4 nih. Nomor 4 gimana ya? Nih saya kopikan dulu soalnya. 4. Nah, nih. Jawab. Kalau ketemu soal seperti ini, Karel, gimana caranya? Kamu mau hitung apa dulu nih, Karel? Gimana caranya? Fungsi fx-nya nggak ada, Bu. Gimana caranya? Yuk. Strategi apa yang harus dipakai? Jabarin rumusnya dulu nggak? Enggak. Jabarin rumus, kan rumusnya nggak ada. Fx-nya nggak ada. Nggak bisa jabarin apa-apa. Gimana caranya? Sebentar, Bu. Yang lainnya boleh bantu loh ya. Gimana caranya nih kalau kalian ketemu soal seperti ini? Oh ya, di psikologi itu sudah ada soal integral ya, tugas integral. Nah, itu gambaran nanti ulangannya soalnya seputaran yang di psikologi. Soal ini kayak gini nih juga ada nih. Gimana kalau soalnya seperti ini? Gimana? Bisa yang min 5 dikurang 3 nggak, Bu? Min 5 dikurang. Nah, gimana caranya? Kamu ketemu kenapa min 5 dikurang 3? Kamu bikin apanya dulu tuh? Pakai yang itu, Bu. Kan Apa? min 2 ke 7 kan bisa dipecah jadi min 2 ke 1 ya. sama 1 ke 7. Min 2 ke 7 ya. Ya, ini dipecah menjadi 2 ke 1 ya. 2 ke 1. Oke, dari sini berapa nih? 3 ya. Dari sini ke sini berapa nih? 5. Yang ditanya yang ini nih. Berapa nih? Ya udah, dari sini ketemu ya. Jadinya min 5 dikurangi 3, jadinya min 8. Jadi pakai logika ya. Karena fungsinya nggak ada gitu. Silakan, apakah ada yang mau bertanya soal ini? Ini saya cropping dulu nih. Jadi caranya cuma sesimpel itu, Bu. Ya iya, orang fungsinya nggak ada. Ya pakai logika aja gitu kan. Paham ya? Bu, kenapa dari min 2 sampai 7 min 5? Nah, ini kenapa min 5? Katanya luas nggak boleh min.
Kenapa ini? Artinya apa? Kalau min 5 itu artinya apa? Yo, siapa yang tahu? Kebalik dia. Di bawah sumbu X ya. Kayak gitu Mas. Jadi gini, dari min 2 sampai 1 itu wilayahnya di atas sumbu X. Misalnya gini ya. Nih, ada kurva seperti ini nih. Nah, kemudian ini ke bawah. Nah, ini tujuannya di sana. Ini dari min 2 itu segini nih. 3 dia luasannya gitu. Tetapi dari min 2 sampai ini udah dijumlahin ya pasti ya. Jumlahnya ini kok ternyata berarti dari 1 sampai 7 itu besar nih yang di bawah. Ini adalah min 8 gitu. Paham ya? Jadi kenapa min itu artinya wilayahnya ada di bawahnya sumbu X. Gitu. Tapi nanti saat kalian ditanya luas daerah, jangan pernah kalian menuliskan min ya. Tuliskan plus 5 dimutlakin gitu. Oke? Oke. Sekarang saya hapus dulu ya. Kita pindah ke soal yang berikutnya. Ini saya croppingannya. Nah, berarti cara jawabnya gimana? Ya udah ini tinggal dimasukkan ke sini ya. Setelah gambar garis bilangan, kemudian kalian masukkan ke sini. Ini sama dengan integral yang ini. Integral kebalik ya. Salah dari sini. Copy. Dikurangi gitu ya, integral dari min 2 sampai 1. Nah, ya udah sama dengan jadinya min 5 min 3 jadinya min 8. Gitu cara jawabnya. Nah, sekarang kita ke soal berikutnya lagi. Nah, yang nomor 5 ini gimana nih? Langsung bisa nih. Berapa nih jawabannya? Yuk. Berapa dia? Sebelas. 11. Karena ini kan dari 3, 4, 8. Ya udah tambahin aja 3 tambah 8. Gitu ya. Oke. Yang nomor berikutnya lagi. Nomor 6 nih. Nah, ini harus ngitung nih. Saya pindahin ya ke Word. Copy, kita pindah ke Word kita. Nomor berapa tadi? 6 ya? Kok ada satunya? Nggak mau pakai numbering. Oke. DX. Oke. Nah, sekarang kalau ketemu soal seperti ini. Apa dulu yang harus dihitung nih? Yang mana dulu? Cari apa dulu nih? Cari apa? KW. KW kamu ada di situ? KW. Ya, Bu. Ini kamu tidur ya? KW, ini gimana nih caranya? Kita harus ngitung apa dulu nih? Yuk, kamu biasanya banyak tanya, kenapa diem aja? Masih bingung, Bu. Kira-kira cari apa dulu nih? Itu kan udah diketahui apa? Batasnya. Hasilnya. Berarti cari apa dulu? P ya, Bu. Cari P, betul. Ini dulu ya. Dari sini dulu nih. Iya. Jawab. Nah, ini dihitung dulu nih. Berarti cara ngitungnya gimana nih, KW? Integralin X plus P ya? Iya, integral. Apa? Integral X plus P apa hasilnya? Saya copy dari sini nih. Turunan bukan, Bu? Integral kok turunan? Integral. Iya. Integral dari X apa?
X plus 2. X2. Mana? Tanya berapa? Rumusnya apa? A per N plus 1, X pangkat N plus 1. Jadinya? Ayo, Bu. A per. Ini rumus dasar, harus ingat. Oh iya. Jadinya apa? Integral dari X. Ayo. Berarti setengah X Pangkat 2. Terus integral dari P apa? Berarti setengah. Serius? P. Integral P kok setengah? Integral P. Oh. Ini loh. Integral P. Saya bingung. Kalau dx berarti yang diintegralkan variabel x. Kalau p itu nggak P ada tetap ada. x-nya. Oh iya, berarti plus P gitu. Px dong. Kan dia Oh iya, PX. ada x pangkat nolnya. Jadi p kita anggap konstanta ya, oke? Oh iya. Jadi ini hasilnya 12. Ini adalah setengah, ini plus p. Batasnya adalah 24. Oke, hasilnya harus 12 gitu ya. Nah, Iya. saya buang dulu coretannya nih. Oke, berarti kita substitusi nih, masuk ke dalam nih. Berarti masukkan ke sini, X-nya 4 dulu ya. 4 dulu nih, kita masukkan ke sana. Ada kurungnya ya. Ini 4, ini 4. Langsung aja 4P ya. Iya, 4P, Bu. Ya, dikurangi, sekarang yang ini. Kita ganti, X-nya jadi 2. Batas bawahnya ya. Ini jadi 2, yang ini juga jadi 2. Nah, hasilnya harus sama dengan 12. Oke, ya udah. Berarti ini kan 4P dikurangi 2P tuh jadi 2P ya. Jadi 2P. Oke, 2P. Ini kan 16 bagi 2, 8. 8 dikurangi 2 ya, 6. 6 sama dengan 12. Ya udah, P-nya berapa jadinya? 3. 3, bener. Terus yang ditanya apa? P-nya belum selesai nih. Kita masuk ke sini ya. Oh. Iya. Kan? Karena yang ditanya adalah yang ini, integral fx. Nah, P-nya ini kita ganti 3. Nah, kemudian ini diubah menjadi seperti apa nih, KW? Nih. Oh, Ini berarti dipecah. fungsi X itu masuk ya, Bu? X plus 3. Jadi kita nggak tahu fungsi fx-nya itu apa. Jadi ini kita pecah, integral dari fx plus 3 itu adalah integral fx dx ditambah integral 3 nih. Oh. Nah ya, yang satunya adalah tetap fx, yang satunya adalah 3. Jadi kita anggap yang depan ini fx, yang belakang ini gx ya. Gitu. Oh iya. Jadi ini adalah nilainya 19. Ya sudah, dari sini kita bisa menghitung integral fx dx nih. Jadinya apa? KW, hasilnya sama dengan, saya turunin dulu biar nyatu. Bentar. Oke. Berarti integral fx dx batasnya dari 1 sampai 3 itu sama dengan 19 dikurangi apa, KW? Kurangin 2, Bu. Kok kurangin 2? 2 dari mana? 3. Kan diintegralin dulu, iya kan? Ini diintegralin dulu nih. Saya copy dulu deh. Nah, berarti ini menjadi sama dengan 19 dikurangi. Nah, integral dari 3 apa? Ayo. Integral dari 3 apa? Integral dari 3 tuh berarti 3x ya, Bu. Iya, jangan ragu. Nah, ini batasnya kita ganti nih. 1 sama 3 nih. Nah, ya udah berarti sama dengan 19 dikurangi 3, masukin dulu nih. 9. 9 dikurangi 1, masukin ke X-nya. 3. 3. Ya udah, sama dengan berapa?
19 kurang 13. Ya. Ketemu, udah selesai. Kan yang ditanya ini kan? Nih. Yang ditanya adalah integral fx dari 1 sampai nih yang ditanya kan? 1 sampai 3 apa? Ya udah, 13. Paham? Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Oke. Saya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, nomor 7 bisa ya. Ini jadikan Y sama dengan baru masukkan ke sana. Integral biasa. Oke, sekarang kita menghitung luas. Nih. Menghitung luas itu konsepnya sama dengan yang tadi sebenarnya. Cuman nanti kalian harus tahu jadi soalnya nanti diceritakan kayak gini nih. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Jadi lambang integralnya itu belum dibikin. Jadi kalian harus bisa menuliskan sendiri, gitu ya. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2X, kemudian sumbu X, kemudian garis X sama dengan 1, garis X sama dengan 2, gitu. Berarti kalian harus bisa menggambar grafik ya, diingat lagi ya, program linear nih. Y sama dengan, kalau garis lurus ya, program linear. Kalian tinggal buat tabelnya nih, X, Y. Nah, kalau saya pakai X-nya 0, X-nya itu terserah kalian ya, mau ambil berapa. Masukkan ke sana, 2 kali 0, 0. Kemudian X-nya saya pakai 1 deh, ya udah 2 kali 1, 2. Tinggal digambar ya. Digambar, 0,0 di sini. 1,2, 1,2 di sini berarti. Nah, kita tinggal garis. Nah, kemudian ada sumbu X. Kemudian ada garis X sama dengan 1 di sini. Ada garis X sama dengan 2 di sini. Nah, integral luas daerah yang mau kita integralkan itu harus wilayah tertutup ya. Jadi kemungkinannya ada 2 wilayah nih, yang ini atau yang ini. Nah, tinggal baca nih. Ada syarat harus terbatasi oleh garis X sama dengan 1, X sama dengan 2. Nah, ini 2 di sini. 1 di sini. Berarti wilayahnya ini, gitu ya. Nah, kalian tinggal menuliskan, oh berarti luasnya adalah integral batasnya dari 1 sampai 2, fungsinya siapa yang miring-miring ini? Oh ya udah, 2x ini yang kita integralkan. Integral dari 2x dx. Itu. Paham? Cara menuliskan lambang integralnya? Karena nanti kalau luas daerah, kalian bakal tidak ketemu bentuk integral ini, kalian yang membuat sendiri, menyusun sendiri ya, dari soal cerita nih. Berarti kalian ingat lagi menggambar grafik nih, harus membuat tabel ya kalau linear. Kalau parabola gimana Bu caranya? Nah, kalau parabola itu waktu kelas 10 itu kalian harus mencari titik baliknya, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y gitu ya. Nah, di sini saya ajarkan cara cepatnya aja deh nih. Pakai XP yang jelas karena parabola itu pasti ada titik baliknya. Rumus XP apa? Audrey. XP itu rumusnya apa? Masih ingat nggak? Titik balik. Apa rumusnya? Lupa. Sesko masih ingat? XP rumusnya apa? Kalau nggak salah B per 2A. Min B. Ada min ya? Per 2A. Oke, nih. Karena di modul nggak saya tuliskan cara menggambar grafik loh ya. Jadi ini harus ingat lagi nih. Nah, yang dihafalkan XP-nya aja nih. B-nya siapa? Koefisien X nih, 6. Berarti min 6. A-nya adalah 3 nih. Berarti per 6. 2 kali 3 ya. Nah, ini XP-nya ketemu min 1. Nah, kemudian kita bikin tabel aja biar gampang. Di sini X, kemudian Y. Nah, kita tabelnya itu beda kalau garisnya linier. Nah, kita tabelnya minimal ada 3 kolom ya. Nah, XP-nya itu kita letakkan di tengah. Kemudian ini simetris ke kanan ke kiri. Saya pakai min 2 sama 0 aja deh. Nah, ini harus simetris ya. Dari XP ke kiri dikurangi min 1, berarti ke kanan harus ditambah 1. Kalau kalian pakai min 3, berarti ke kanan pakai 1, itu ya. Nah, kemudian hitung nilai Y-nya nih. Min 2 masukkan ke sana nih, min 2 kuadrat 4, 12 dikurangi 12, 0. Min 1, 3 dikurangi 6, berarti min 3.
Kemudian ini 0, 0. Nah, kemudian digambar. Gambarnya adalah min 2. Min 2 itu 0. Kemudian 1 itu 3, misalnya di sini. 2, ini 3 di sini. Di sini. Kemudian 0 itu, ya udah ini titik balik berarti kurvanya ke sana ya. Nah, gini. Kemudian ada sumbu X. Sumbu X itu yang ini. Kemudian ada garis X sama dengan 0. Itu adalah sumbu Y ya. Sumbu Y itu X sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 2 nih. Oh ya udah bikin lagi di sini. Nah, wilayahnya harus kena X sama dengan 2 nih di sini. Jelas ya? Jadi jangan langsung daerah ini nih yang dihitung pasti, bukan. Harus kena semua syarat yang ada di soal, gitu ya. Berarti luasnya adalah integral, batasnya berarti yang terkecil adalah 0 ya, batas kirinya arsiran, batas kanannya si angka berapa nih? 2 tadi. 2. Yang diintegralkan siapa sih? Fungsi kuadratnya ini loh, fungsi parabolanya. Karena wilayahnya di atas sumbu X, maka nggak usah dikali min 1 ya. 3x kuadrat plus 6 dx. Gitu caranya. Apakah paham? Contoh 1 dx. Jelas ya? Bu, Ya apa? kalau yang pertama tadi gimana, Bu? Yang pertama, apanya? Gambarnya? Iya, gambar. Oh, kalau linier itu langsung aja bikin tabel ada dua ini ya, dua nilai X yang kita ambil. Misalnya 0, 1, atau terserah kalian nih X-nya. Masukkan ke sini. Dihitung Y-nya. Oke? Kayak program linier itu. Ingat? Oke, Bu. Oke. Terus 0,0 taruh di sini, 1,2 taruh sini, kemudian hubungkan garis lurus gitu. Paham ya? Contoh 1 ya. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Ini saya tutup dulu. Nah, ini perhatikan gambarnya seperti ini. Nah, sekarang yang contoh 2 nih. Nah, ternyata gambarnya ada di bawah nih, sumbu X. Maka nanti menghitung luasannya harus dikali min 1 ya. Nah, yang ini adalah cara menggambarnya sama kayak tadi ya. Integralnya batasnya dari 0 sampai 2. Kemudian fungsinya kita kali min 1 nih. Si 2x min 4 itu dikali min 1. Kenapa? Karena wilayahnya di bawah sumbu X. Nanti jadinya minus. Gitu. Saya. Nah, yang ini berarti juga dikali min 1 nih. Ini dikali min 1. Itu. Jadi bedanya cuma seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ke soal yang berikutnya. Nih. Bu, kalau misalnya nggak pakai gambar bisa nggak? Sebenarnya bisa. Nanti saya ajarin ya caranya ya. Sekarang pakai gambar dulu deh. Nah, ini digambar dulu ya. Kalau pangkat 3 gimana, Bu? Langsung aja bikin tabel X, Y. Nah, tabelnya adalah kita, kalau nggak tahu titik baliknya di mana apa gitu, kita pakai ini ya, tabelnya banyak nih. Atau kalian pakai turunan pertama juga boleh, ya. Ya, aksen. Nah, itu kan titik max, titik minnya dapat nanti, oke? 3x kuadrat min 1. Nanti dari sini dapat titik ekstrimnya di mana gitu. Atau pakai tabel yang banyak boleh. Dari min 2 misalnya, kemudian min 1, 0, 1, 2 gitu ya. Nah, hitung Y-nya, nanti ketemu laku A-nya. Nah, kalau digambar di sini sudah ada nih. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kalau wilayahnya ada 2 daerah seperti ini berarti harus ngitung 2 kali ya. Daerah yang ini dulu, D1 nih dari min 1 sampai 0. Kemudian yang D2 ini dari 0 sampai 1 ini dikali min 1 dulu. Kenapa? Karena di bawah sumbu X. Kemudian ya udah, ini saya lanjutkan pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kalian mencoba mengerjakan latihan 4 yang gambarnya ada dulu ya. Nomor 1 nih, kalian menuliskan lambang integralnya dan menghitung luasannya. Nomor 1 A sampai dicoba sampai L ya. Nanti kalau misalnya ada yang mentok, Bu, nggak ngerti maksudnya. Nah, silahkan ditanyakan di pertemuan berikutnya lagi ya. Oke. Ya, PR-nya latihan 4 nomor 1. Semuanya. Oke. Saya tutup.